bertanya Bapak di sini apakah di pertanian ini tidak saja berkelanjutan tapi kerja terpadu begitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Oke, terpadu itu kan berarti ada beberapa penggabungan subsektor toh. Jadi di sini memang kategori terpadu iya, karena ada selain pertanian ada peternakan, perikanan, kehutanan. Kalau di sini kan lab agroforestry toh. Jadi ada pertanian, ada juga di dalamnya itu kehutanan. Kehutanan itu yang tanam pohon dan lain sebagainya. Nah, ada juga peternakan. Jadi dari beberapa sektor itu terjadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Maksudnya begini, secara ekonomi. Jadi kayak misalnya dari lab atau kami di sini pertanian, limbah, ya toh, limbah atau hasil apa namanya itu, setelah dipanen, misalnya sampah atau limbah, kita bilang limbah pertanian atau sampah dari hasil panen itu biasanya diambil oleh peternakan untuk pakan sapi. Nah, nanti dari sapi itu kan otomatis kotoran sapi itu kita pakai untuk pupuk lagi. Iya. Terus dari perikanan, kalau perikanan biasanya tuh kalau kami di sini tidak setiap saat juga. Kalau mereka lagi misalnya membersihkan kolam, air ikannya itu kan sangat bagus untuk pupuk cair kan. Jadi itu diambil untuk jadikan pupuk di sini di lahan pertanian. Jadi itu, jadi saling apa? Jadi tidak ada yang dibuang di sini sebenarnya. Oh iya. Kayak misalnya hasil panen misalnya di sini yang misalnya jagung, dia punya apa? Sisa panen itu tidak langsung dibuang. Selain kita bikin kompos, mereka ambil untuk pakan. Kalau di musim panas juga seperti itu karena apa? Sapi kan tidak hanya makan hijauan kan, mereka makan juga yang kering. Biasa kalau di musim panas, biasa teman-teman di peternakan ambil yang kering juga, tapi nanti mereka fermentasi lagi. Setelah itu baru jadikan pakan untuk sapi. Bukan hanya sapi, ada kambing, ada beberapa jenis ternak juga. Ya seperti itu. Terpadu ya seperti itu sudah. Berkesinambungan, tidak putus. Tidak berlanjut terus. Iya, tidak berlanjut. Jadi satu subsektor itu dia tidak stop di panen, apa saya punya limbahnya bukan tidak ada manfaat, tapi semuanya bermanfaat. Bagaimana cara pengelolaan lahan kering yang dilakukan di lahan ini sehingga menghasilkan seperti begini? Oke. Itu saja. Oh ada lain. lanjutan nanti Bapak. Oke. Konsep Ya. berarti itu berbicara mengenai konsep dulu. Iya. Konsep pertanian berkelanjutan atau orang bilang sustainable agriculture. Itu tuh sebenarnya implementasi dari sustainable development. Tahu artinya? Pertanian pertanian berkelanjutan itu tuh merupakan implementasi dari pembangunan berkelanjutan. Itu dia implementasi dari pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kalau memang 75% kita di NTT kan identik dengan pertanian lahan kering, dengan topografi yang naik turun. Ya, identik dengan lahan kering kan identik dengan susahnya air, ya kan? Ya. Susahnya air. Bukan tidak ada air, ada tapi jumlahnya sedikit. Nah, kalau kalian lihat di Laker sini tanaman banyak, itu karena tadi itu ada satu sistem yang dibangun. Yang tentunya hubungan dengan lahan kering, ya, satu sistem. Nah, di sini kita pakai itu sistem drip irigasi atau satu sistem irigasi tetes. Nah, irigasi tetes kalau kalian mungkin nonton di video atau apa itu di Israel tuh terkenal dengan sistem irigasinya kan. Itu kita juga menggunakan itu drip irigasi, sistem irigasi tetes.
Jadi ada satu sistem yang dibangun sehingga tanaman itu semuanya ada. Banyak jenis tanaman yang ada di sini kan. Baik itu horti ataupun tanaman kehutanan pun ada. Kalau horti itu banyak jenisnya. Dia bisa ada di musim panas karena itu tadi. Bagaimana kita penggunaan air seirit mungkin. Karena ada 3 pilar konsep pertanian berkelanjutan, 3 pilar. Dari sosialnya, ekonominya, dan ekologi atau lingkungan. Sosialnya seperti apa? Terus ekonominya bagaimana? Untung tidak, rugi tidak, begitu. Itu konsep pertanian berkelanjutan. Walaupun lahannya kecil, tapi secara menggunakan sumber daya yang ada itu semaksimal mungkin. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan dari teman Frida, silakan. Nah, baik, terima kasih. Nah, menurut Bapak budaya tanaman yang ada pada lahan ini mungkin adakah teknologi atau alat-alat yang digunakan untuk mendukung jenis-jenis tanaman yang ada? Teknologi tadi itu tuh irigasi, drip irigasi atau irigasi tetes. Itu yang kita gunakan di samping tadi itu, di samping apa namanya tuh, cara budidayanya, perawatannya seperti apa, itu kita ada perawatan khusus, treatment khusus dalam budidaya. Jadi kayak pepaya seperti ini ada treatment tertentu kan. Terima kasih. Bisa lanjut pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga Bapak, nah dengan manfaat teknologi yang ada Bapak, bagaimana dengan hasil panennya? Apakah sepenuhnya dikonsumsi atau dipasarkan? Ya, di sini 100% dipasarkan. Jadi tidak ada yang konsumsi sendiri. Kita konsumsi sendiri pun kita namanya juga tadi itu. Kita memahami 3 pilar kan. Ada ekonominya yang kedua. Kita memang ada target-target tertentu yang jadi ada supaya berkelanjutan begitu. Kalau kita konsumsi sendiri tanpa ada perhitungan yang benar, ya bagaimana dikatakan sustainable tadi itu kan. Jadi semua dipasarkan. Ya. Bagaimana dengan pemasaran yang Bapak lakukan? Pertanyaan. Bagaimana dengan pemasaran? Kalau relasi dengan apa? Dengan seperti apa? Di luar, Ya, di luar. kerjasama. Ya, kerjasama begitu supaya tetap berlanjut di pertanian. Pemasaran itu kalau saya kelola di sini itu ada kerjasama kayak ada hypermart khusus ke buah ya, pepaya, melon, terus ada toko-toko buah, pengepul. Jadi tidak pernah bawa untuk dijual di pinggir jalan, tidak. Jadi cuma stok berapa kilo mereka permintaan di toko buahnya, berapa kilo, tinggal sesuai itu mereka minta tinggal dikirim, atau mereka sendiri datang sekaligus. Mereka kan berwisata juga kan. Jadi mereka langsung sendiri lihat, panen sendiri, timbang sendiri. Jadi pasarnya itu sudah ada. Ya, baik Bapak, terima kasih. Menurut Bapak untuk pemakaian pupuk, apakah Bapak menggunakan pupuk organik atau non-organik Bapak? Pupuk ada, penggunaan organik, non organik juga ada. Jadi mix. Tapi kita di sini memang purenya di sini tidak organik. Nah, tidak 100% organik. Tetapi kita tahu bagaimana saat kita menggunakan kimia. Contoh, kita pengendalian hama dan penyakit. Kalau masih ambang batas, kita bisa kendalikan secara mekanik. Tapi kalau sudah di ambang batas, barulah kita pakai secara kimia. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu masalah yang biasa membuat sebuah pertanian tidak bisa berlanjut adalah hama dan penyakit. Menurut Bapak, bagaimana cara untuk mengatasi hama dan penyakit tersebut? Oke, cara mengatasi Yang di lahan ini mungkin ada hama atau penyakit yang menyerang tanaman begitu mungkin. banyak. Bagaimana? Hama itu kan
hama dan penyakit. Di sini yang paling rentan itu virus. Tapi tentunya kita ada pengendalian khusus kan. Tadi saya bilang itu secara mekanik kalau tidak untung dia kan ada ambang. Kami di sini kalau saya pribadi menggunakan kimia kalau sudah di ambang batas. Jadi artinya kalau penyerangannya sudah terlalu banyak dan kita hitung dengan ekonomi juga. Kita terpaksa harus pakai kimia dengan dosis tertentu. Jadi tidak sekedar kita pakai ini karena kita juga tahu apa efek dari kimia berlebihan itu kan tidak baik karena dia mempengaruhi ini pencemaran baik tanah, lingkungan, udara. Karena saya juga orang lingkungan juga. Terus ini tanaman yang di sini mungkin sudah beberapa tahun di sini Ya, terus, dari 2016. oh ya. Terus bagaimana Bapak merawat tanaman dan tanah ini sehingga pertanian ini bisa terus berlanjut sampai sekarang? Apakah ada yang bisa Bapak jelaskan begitu? Bagaimana sehingga ini tanah itu bisa tetap subur, bisa tanaman bisa tumbuh dengan baik seperti ini? Kalau menjaga itu memang susah ya, menjaga karena otomatis setiap tahun itu dia punya kualitas tanah bisa otomatis turun. Misalnya NP kalau orang pertanian NP dan K pasti turun. Nah, salah satu caranya adalah kita harus atau misalnya penggunaan kimia sedikit berlebihan. Ada satu metode remediasi tanah dan air. Tapi di sini lebih ke tanah, yaitu dengan salah satu tadi itu penggunaan pupuk kandang, baik itu kotoran ayam atau kotoran sapi. Jadi sebelum diolah, jadi biasanya kita kalau sudah selesai tanam melon, misalnya olah 3 bulan berikut tidak langsung tanam, mungkin dikasih istirahat dulu, lahan itu dibiarkan dulu, fase istirahat istilahnya dibiarkan selama sebulan sampai 2 bulan. Setelah diolah dulu dibiarkan selama 1 bulan baru ditanam supaya tanah itu bisa netral atau dia bisa subur kembali dari ini pupuk yang kita pakai itu, pupuk atau daun kita taruh supaya dia terjadi dekomposisi antara pupuk daun, jadi tanah itu subur baru kita tanam lagi. Itu yang dilakukan, sering dilakukan. Terima kasih. Untuk yang terakhir sekali, mungkin di sini Bapak termotivasi dengan apa sehingga Bapak bisa memilih untuk menjadi orang pertanian begitu, lingkungan mungkin bisa kerja di kenapa Bapak bisa termotivasi untuk kerja di tempat itu? Begini ya, saya memang basicnya juga pertanian. Tapi begini, suatu negara itu dikatakan maju kalau ekonominya maju. Saya ambil contoh, saya pernah di Singapura juga. Singapura tuh kenapa bisa maju sampai hari ini? Karena pertaniannya oke. Coba kalian searching di Google videonya atau apa tuh, kenapa pertanian Singapura bisa maju karena pertaniannya oke. Tadi saya bilang konsep tadi itu sustainable agriculture itu adalah dimensi atau implementasi dari tadi itu development. Jadi itu tadi itu. Jadi pertanian itu sebenarnya nyawa dari sebuah pembangunan. Nah, kalau contoh Indonesia kalau maju itu karena ekonominya juga mulai mengikuti. Indonesia baru dikatakan belum masuk negara maju kan, negara berkembang mengarah ke negara maju. Itu karena di sisi lain ekonomi. Kalau ekonominya lemah, otomatis kehidupan lemah. Karena semua orang kan tergantung pada ekonomi. Contoh, apalagi di fase sekarang, COVID ini kalau ekonomi lemah, bagaimana dengan bentuk daya tahan tubuh? Kalau tidak ada petani yang tanam misalnya buah-buahan menunjang imun misalnya, bagaimana mendapatkan imun itu dari
makanan yang lo konsumsi coba. Kalau tidak ada petani buah-buahan misalnya. Nah, itu jadi orang, kalau saya bisikan ada saya pertanian, saya bilang pertanian itu sangat penting untuk era sekarang dan seterusnya. Karena tadi itu ekonomi menunjang pembangunan. Itu alasannya. Ya, ya. Baik, terima kasih. Kami sangat senang dengan sangat puas dengan penjelasan Bapak. Semoga apa yang Bapak sharing kepada kami ini bisa bermanfaat bagi kami juga. Karena berbicara tentang pertanian bukan berarti orang yang basic di pertanian baru bisa bertani, tetapi kita sebagai manusia kita juga bisa menerapkan pertanian ini dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita juga bisa membantu kebutuhan kita begitu, tidak saja untuk dijual tetapi juga bisa dikonsumsi dalam kehidupan kita. Mungkin sekian wawancara kami dengan Bapak. Terima kasih atas waktu. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari wawancara kami dengan Bapak Yusua Tanggela adalah sebagai berikut. Pertanian yang ia kelola termasuk pertanian terpadu, karena selain pertanian ada perikanan, peternakan, dan kehutanan yang dimana saling membutuhkan untuk memberi keuntungan atau simbiosis mutualisme. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari wawancara kami dengan Pak Yusua Tanggela adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pertanian yang digunakan dalam proses pembudidayaan tanaman pada lahan ini adalah menggunakan sistem drip irigasi atau irigasi tetes yang pemakaiannya bisa berlanjut. Yang kedua, hasil dari budidaya tanaman ini mereka pasarkan, dan strategi pemasaran yang mereka lakukan adalah dengan melakukan kerjasama, contohnya dengan pihak hypermart, toko buah, dan tidak pernah mereka bawa untuk jual di pinggir jalan, dan penjualannya sesuai dengan pemesanan dari setiap pembeli. Yang ketiga, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan non-organik. Jadi penggunaan pupuk non-organik disesuaikan dengan keadaan tanaman atau tidak sembarang dipakai. Yang keempat, hama yang ditemui paling rentan di sini adalah virus. Dan cara penanganannya, jika penyerangan virus sudah terlalu banyak, maka mereka menggunakan pupuk kimia dengan dosis tertentu, karena menurut penjelasan Bapak Yusua, pemakaian pupuk kimia berlebihan tidak baik karena mempengaruhi pencemaran lingkungan, udara, dan tanah. Yang kelima, dari penjelasan Bapak Yusua, agar tanah tetap subur dan pertanian terus berlanjut, mereka menggunakan metode remediasi tanah dan air, tetapi lebih ke remediasi tanah, yaitu dengan menggunakan pupuk kandang. Menurut Pak Yusua, pertanian sebenarnya jiwa dari pembangunan suatu negara, karena kemajuan suatu negara juga didukung oleh kemajuan ekonomi.